Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sidik yang sudah menyempatkan kelompok saya untuk melakukan presentasi. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah turut hadir pada presentasi pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri Aji Zulfian Akbar dengan NIM akhir 99. Yang kedua ada Najma Sabila Mulki dengan akhir NIM 087. Yang ketiga ada Maulina Nur Khairunisa dengan akhir NIM 106. Yang keempat ada Zahwa Nur Fitria dengan NIM akhir 117. Pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman kelompok saya akan menyampaikan materi yang berjudul proses morfologis, afiksasi, reduplikasi, komposisi, abreviasi, konversi, dan juga materi yang berjudul morfonemik dalam bahasa Indonesia. Pada presentasi pagi hari ini, saya memiliki dua peraturan. Yang pertama, audiens diharapkan tenang dan tetap fokus pada pembahasan. Yang kedua, pertanyaan mengenai pembahasan dapat ditanyakan pada sesi tanya jawab. Jadi, audiens tidak ada yang bisa memotong ketika saya dan kelompok saya sedang berpresentasi. Selanjutnya langsung masuk ke materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai proses morfologis. Proses morfologis. Proses pembentukan kata dari sebuah bentuk dasar ini dinamakan proses morfologi. Yang mana proses morfologi ini melalui proses pembubuhan, afiksasi, pengulangan reduplikasi, penggabungan komposisi, pembedaan abreviasi, dan pengubahan status konversi. Proses morfologi juga melibatkan beberapa komponen, yaitu bentuk, kata, alat pembentuk, afiksasi, reduplikasi, komposisi, abreviasi, konferensi, makna gramatikal, dan hasil proses pembentukan. Menurut Abdul Khair pada tahun 2015 halaman 25. Di dalam buku Jos Daniel Parera yang berjudul Morfologi, proses morfemis merupakan pembentukan kata bermorfem jamak baik derivatif maupun inflektif. Proses ini disebut morfemis karena proses ini bermakna dan berfungsi sebagai pelengkap makna leksikal yang dimiliki oleh sebuah bentuk dasar. Penjelasan tersebut juga proses morfologis. Pada umumnya, morfemis dibedakan atas 1. Proses morfemis afiksasi, proses morfemis pergantian atau perubahan internal. Yang ketiga, proses morfemis pengulangan. Yang keempat, proses morfemis zero. Yang kelima, proses morfemis suplesi. Dan yang keenam, proses morfemis supersegmental. Oke, lanjut slide selanjutnya. Afiksasi. Afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan cara membubuhkan afiks terhadap bentuk dasar, baik yang berupa pokok kata, asal kata, maupun bentuk-bentuk kata yang lainnya. Proses afiksasi ada 4 golongan, dibagi sebagai berikut. Yang pertama, prefiks atau awalan adalah afiks yang melekat pada awal kata dasar. Salah satu contohnya seperti prefiks mendapat kata mendapat. Infiks atau sisipan adalah afiks yang melekat di dalam kata dasar. Salah satu contohnya seperti infiks kepada kata telapak. Yang ketiga, sufiks atau akhiran adalah afiks yang melekat pada akhir kata dasar. Salah satu contohnya seperti sufiks kan pada kata kerjakan. Kemudian yang keempat ada konfiks. Afiks terbagi adalah afiks yang melekat pada awal dan akhir kata dasar. Salah satu contohnya seperti per-an pada kata persahabatan.
Proses afiksasi merupakan suatu proses yang paling umum dalam bahasa. Proses afiksasi terjadi apabila sebuah morfem terkait dibubuhkan atau diletakkan pada sebuah morfem bebas secara urutan lurus. Berdasarkan posisi morfem bebas tersebut, proses afiksasi dapat dibedakan atas 1. Pembubuhan depan, pembubuhan tengah, pembubuhan akhir, dan pembubuhan terbagi, menurut Jos Daniel Parera dalam bukunya Morfologi pada tahun 1988, halaman 18. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman sekelompok saya. Kepadanya, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi tentang reduplication. Reduplication adalah proses pembentukan kata melalui pengulangan bentuk dasar melalui berbagai cara. Tidak semua kata ulang masuk dalam jenis reduplication, yang merupakan proses morfologi. Ada beberapa jenis reduplikasi dalam bahasa Indonesia, antara lain 1. Reduplikasi seluruh. Reduplikasi seluruh adalah bentuk ulang dengan cara mengulang seluruh bunyi tanpa adanya perubahan sama sekali. Contohnya ada dalam kata masjid-masjid, gereja-gereja, kata-kata sama-sama. Kedua, reduplikasi sebagian. Reduplikasi sebagian adalah bentuk dasarnya morfem kompleks atau berimbuhan, sedangkan yang diulang bentuk dasarnya atau sebaliknya. Contohnya dalam kata menendang-dendang, menolong-nolong, membaca-baca, tulis-menulis, membuka-buka, bersiul-siul, dan sebagainya. Ketiga, reduplikasi perubahan fonem. Reduplikasi perubahan fonem adalah bentuk pengulangan yang sebenarnya penuh tetapi terdapat bunyi yang berbeda. Contoh dalam kata lauk pauk, gerak-gerik, bolak-balik, sayur-mayur, mondar-mandir, dan lain sebagainya. Next. Kemudian ada komposisi. Komposisi adalah proses morfologi dengan cara menggabungkan dua morfem dan membentuk satu kesatuan makna. Ciri-cirinya adalah hubungan unsur pembentuknya rapat. Unsur pembentuknya tidak dapat dipertukarkan dan salah satu semua unsurnya merupakan pokok kata. Contohnya terdapat dalam kata kamar mandi, kambing hitam, rumah sakit, kaki tangan, orang tua, kepala batu, besar kepala, mata pelajaran, dan lain-lain. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Abreviasi. Pemenggalan. Pemenggalan adalah bentuk kata melalui suku kata melalui suku dari suatu morfem yang biasanya muncul dalam bahasa lisan. Contoh dalam kata bu, pak, dok, ka, dik, dan lain sebagainya. Kontraksi. Kontraksi adalah proses pembentukan kata dengan cara meringkas morfem dasar atau gabungan morfem. Contoh dalam kata tak, takkan, begini, begitu, kenapa, kan, mas, dan lain sebagainya. Akronim. Akronim adalah proses pembentukan kata melalui penggabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis atau dilafalkan sebagai kata dan biasanya dipakai sebagai hiburan. Contoh dalam kata kutilang darat, simatupang, manula, balita, batita, dubes, dan lain sebagainya. Singkatan. Singkatan adalah proses pembentukan kata melalui pemendekan berupa huruf, pelafalan, dieja, huruf demi huruf, atau diucapkan kepanjangannya. Contoh, dalam kata MPR, DPA, SPD, SMA, KM, dan
dan sebagainya, dan lain sebagainya. Observasi atau pendekatan adalah proses morfologis dengan cara memenggalkan suatu atau sebagian morfem sehingga menjadi bentuk baru yang mempunyai status kata. Dalam bahasa Indonesia, abreviasi dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah pemenggalan, kontraksi, akronim, singkatan, lambang huruf, perubahan intern, dan pergeseran kategori. Konversi. Konversi adalah pembentukan kata dari sebuah bentuk dasar berkategori tertentu menjadi kata berkategori lain, tanpa mengubah bentuk dari dasar kata tersebut. Contoh, petani membawa cangkul ke sawah. Yang kedua, cangkul dulu tanah itu, setelah itu ditanami. Dari kedua contoh di atas, dapat dijelaskan bahwa pada kalimat petani membawa cangkul ke sawah, kata cangkul berkategori nomina, sedangkan pada kalimat cangkul dulu tanah itu baru ditanami, kata cangkul berkategori verba. Sebuah nomina tanpa ada perubahan bentuk katanya menjadi kategori verba walaupun dalam kalimat yang berbeda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Baik, selanjutnya yaitu morfofonemik dalam bahasa Indonesia. Next. Najma, di next. Peristiwa morfofonemik dalam bahasa Indonesia. Proses morfofonemik adalah peristiwa fonologi yang terjadi karena pertemuan morfem dengan morfem. Proses morfofonemik dalam bahasa Indonesia hanya terjadi dalam pertemuan realisasi morfem dasar atau morfem dengan realisasi afiks atau morfem, baik prefiks, sufiks, maupun konfiks, menurut Krida Laksana 2007 halaman 183. Proses morfofonemik dalam bahasa Indonesia dapat kita lihat misalnya pada prefiksme. Dalam proses afiksasi, prefiksme tersebut akan berubah menjadi mem, meng, menge, atau tetap me. Menurut aturan-aturan fonologis tertentu, istilah morfofonemis menunjukkan kaidah yang menyesuaikan bentuk-bentuk alomorf yang bersangkutan secara fonemis. Next. Najma, di next. Jenis morfofonemik dalam bahasa Indonesia. Krida Laksana memberikan perubahan-perubahan fonem yang terjadi akibat pertemuan morfem itu dapat digolongkan dalam 10 proses, yaitu yang pertama pemunculan fonem, kedua pengekalan fonem, ketiga pemunculan dan pengekalan fonem, yang keempat pergeseran fonem, kelima perubahan dan pergeseran fonem, keenam pelepasan fonem, 7 peluluhan fonem, 8 penyisipan fonem secara historis, 9 pemunculan fonem berdasarkan pola bahasa asing, yang terakhir yaitu variasi fonem bahasa sumber. Next. Jenis morfofonemik dalam bahasa Indonesia. Sedangkan Abdul Haer membagi perubahan fonem dalam proses morfofonemik ini dalam 5 wujud, yaitu yang pertama pemunculan fonem, kedua pelepasan fonem, ketiga peluluhan fonem, keempat perubahan fonem, yang terakhir yaitu pergeseran fonem. Menurut Zainal Arifin dan Junaiyah memaparkan peristiwa morfofonemik dari afiks dan kata bentukan pada afiksasi tersebut. Muncullah morfofonemik pada prefiks me, per, ber, dan ter, beserta morfofonemik yang terjadi akibat pertemuan afiks-afiks tersebut dengan fonem tertentu pada dasarnya.
Oke, terima kasih untuk semua yang sudah menyampaikan pemaparan materinya.